Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih berada di atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat beribadah kepada Allah. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menyampaikan risalahnya kepada umat ini secara sempurna. Kembali kita lanjutkan ya mas sekalian pembahasan kita, yakni kitab Adabul Mufrad, ya, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-55. Ya, bab yang ke-55. Ini babun al-wasatu bil jar. Bab wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Ini bab pembahasan tentang wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan yang berwasiat di sini jemaah sekalian, ya, yaitu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, yang berwasiat di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dalam hadis yang ke-101, ya. Dalam hadis yang ke-101, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malikun an Yahya ibni Sa'idin qal akhbarani Abu Bakrin ibnu Muhammadin an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma zala Jibrilu sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakr bin Muhammad. Ya. Abu Bakrin ibnu, ya, Abu Bakrin ibnu Muhammad. Yani Abu Bakr bin Muhammad. Dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, senantiasa Jibril sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tetangga, ya, berwasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku pun mengira bahwasanya dia, yakni Jibril, ya, memerintahkanku untuk saling mewarisi dengan tetangga tersebut. Di hadis ini jemaah sekalian menjelaskan betapa pentingnya hak tetangga atau betapa wajibnya berbuat baik dengan tetangga. Sehingga dalam hadis ini sampai dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam, ya, malaikat Jibril alaihi salam, maka
dia terus-menerus berwasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Sampai-sampai karena seringnya malaikat Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjaga hubungannya dengan tetangga, sampai-sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwasanya malaikat Jibril memerintahkan agar satu tetangga dengan yang lain, ya, itu saling mewarisi seperti kepada kerabatnya. Ya, jadi seperti dianggap sebagai kerabat sendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira bahwasanya malaikat Jibril itu akan memerintahkan aku, ya, untuk saling mewarisi, ya, dengan tetangga itu. Dan ini tidak lain, ya, tidak lain adalah perintah di sini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. yakni malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena malaikat Jibril melakukan itu karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengira bahwasanya malaikat Jibril itu memerintahkan Nabi, ya, untuk saling mewarisi dengan tetangganya karena seakan-akan seperti kerabat sendiri, ya, seakan-akan seperti kerabat sendiri. Nah, kemudian kalau kita misalnya bertanya atau ditanya, tetangga yang manakah yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka? Ya, jadi di sini dalam hadis ini menjelaskan betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga dan betapa wajibnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Namun kalau seandainya kita ditanya misalnya, tetangga yang mana yang kita harus menjaga hubungan dengannya? Tetangga yang mana yang kita harus berbuat baik dan menjaga hak mereka? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya tetangga adalah, ya, tetangga yang dimaksud dalam hadis ini adalah ismul jar yashmalul muslima wal kafira. Tetangga di sini mencakup baik orang itu adalah orang yang beragama Islam atau non-muslim. Jadi diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga bukan hanya kepada tetangga yang beragama Islam, tetapi orang kafir sekalipun. Kalau seandainya dia itu adalah tetangga, ya, dia itu adalah tetangga kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Jadi dalam hal ini, ya, dalam masalah berbuat baik dalam hal ini, untuk menjaga hubungan baik dalam hal ini, maka tidak pandang apakah orang atau tetangga ini orang muslim atau orang kafir. Ya. Kemudian wal abida wal fasiqa. Apakah tetangga itu seorang ahli ibadah atau orang fasik sekalipun? Ketika misalnya memiliki tetangga orang yang ahli ibadah, singkatnya atau bahasa lainnya yaitu adalah orang yang soleh misalnya, memiliki tetangga yang soleh, maka kita harus berbuat baik kepada dia. Jangankan orang soleh, ya, orang yang fasik sekalipun, maka tetap kita harus berbuat baik kepada dia selaku sebagai tetangga kita. Ustaz, misalnya ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya tetangga saya adalah tukang judi? Ustaz, bagaimana kalau seandainya tetangga saya adalah seorang peminum khamr, pemabuk? Bagaimana kalau seandainya tetangga saya adalah seorang yang intinya ahli maksiat? Maka ingat bahwasanya tetangga dalam hadis ini mencakup semuanya. Asalkan dia itu adalah tetangga. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, kepada tetangga ini, menjaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian was-sadiqa wal aduwa. Baik dia itu adalah teman dekat atau musuh sekalipun. Ya, teman dekat atau musuh sekalipun, maka tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga itu. Ya. Kadang jamaah sekalian, sebagian kita, ya,
Berbuat baik itu sangat mudah sekali kalau seandainya kepada teman karib kita. Punya tetangga, kemudian kawan karib, mulai dari kecil sampai dewasa misalnya. Itu mudah kita berbuat baik kepada dia. Namun ingat bahwasanya kalau seandainya tetangga kita itu adalah musuh kita sekalipun, orang yang memusuhi kita, maka ingat, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Meskipun dia orang yang selalu memusuhi kita. Jadi ingat, berbuat baik di sini bukan hanya kepada tetangga yang menjadi karib atau kawan karib kita. Tapi masuk di dalamnya orang yang memusuhi kita. Orang yang selalu menyakiti kita misalnya, tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Orang yang selalu mengganggu kita misalnya, ya, dengan berbagai cara. Intinya dia tidak suka dengan kita misalnya, benci dengan kita. Tetap kita harus berbuat baik kepada dia sebagai tetangga kita. Kemudian misalnya ada tetangga yang selalu hasad. Misal, ya, kalau misalnya kita punya sesuatu, dia sakit hati, menampakkan kemarahan, menampakkan ketidaksukaan, tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Kemudian misalnya ada seorang tetangga yang menampakkan kesombongan kepada kita. Jadi kalau seandainya dia punya sesuatu, dia selalu meremehkan kita misalnya, karena kita masih belum punya. Ya. Karena kita misalnya masih belum punya seperti apa yang dia miliki. Dia suka memamerkan apa yang dia miliki kepada kita. Dan itu dia tampakkan. Misalnya dengan terang-terangan. Dia meremehkan kita karena kita masih tidak setingkat dia hartanya. Misalnya. Maka ingat. Siapapun dia, selama dia itu adalah tetangga kita, kita tetap harus berbuat baik kepada dia. Bagaimanapun sikap dia kepada kita. Kemudian wal ghariba wal baladi. Baik dia itu adalah orang asing atau warga setempat. Ya. Kadang misalnya jemaah sekalian kita punya tetangga, ya. Dia itu adalah orang asing atau misalnya warga pendatang. Karena dia adalah tetangga kita, maka kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada dia. Apalagi juga kepada orang-orang yang pribumi ya, atau warga asli misalnya, maka kita harus berbuat baik kepada dia juga. Jadi jangan kita itu berbuat baik hanya kepada warga asli. Karena kadang jemaah sekalian, kita lihat misalnya, karena dia itu adalah orang baru misalnya di kampung kita, misalnya ini, kemudian kita nggak mau menyapa. Ini harus kita perhatikan. Orang asing, orang pendatang, warga pendatang, biasanya dia sungkan untuk menyapa kepada kita. Mau kumpul dengan kita misalnya, kadang sungkan. Karena dia pada saat itu, sedikit temannya di sana, belum ada yang dia kenal. Dia belum tahu dengan karakter orang-orang yang ada di sekitarnya, karena dia adalah orang asing. Warga pendatang. Belum tahu sikap-sikap atau sifat-sifat orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia pun canggung misalnya. Sungkan, takut salah. Karena dia adalah orang baru di sana. Maka ingat, kita sebagai seorang muslim yang memiliki tetangga, siapapun dia, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Baik dia itu adalah warga asli atau orang asing sekalipun. Warga pendatang sekalipun. Jadi hendaknya kita datangi dia, karena dia masih baru misalnya, malu dengan orang lain, tidak punya teman di sana, sendirian misalnya, ya, nggak ada orang yang diajak ngobrol, misalnya ini, maka hendaknya kita datangi dia, ya, kita sapa dia dengan baik, kemudian misalnya kita kenalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita kunjungi dia, harus seperti itu. Jadi ingat bahwasanya ketika seorang itu ya asing di suatu tempat, maka dia selalu merasa selalu berbuat salah. Ya, jadi dia selalu tidak bisa bersikap karena dia di tempat baru. Mau berbicara takut nanti orang itu marah.
Tidak berbicara pun dia takut nanti dikira dia itu adalah orang yang judes misalnya. Jadi dia serba salah di sana. Maka kita sebagai warga asli yang menjadi tetangga dia, maka hendaknya kita datangi dia. Kita sapa, kita kenalkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kita hibur dia agar dia tidak tegang misalnya ya, agar dia tidak takut ya, dan seterusnya. Nah ini. Jadi harus kita itu berbuat baik kepada tetangga kita siapapun dia, baik warga asli atau orang pendatang ya. Kemudian juga wal aqraba daran wal abada. Bukan hanya orang yang dekat tetapi orang yang jauh pun hendaknya kita berbuat baik kepada dia selaku sebagai tetangga. Ya, jadi ingat jemaah sekalian, ya, baik dia itu rumahnya dekat dengan kita atau jauh. Ya, asalkan dia itu adalah tetangga kita, maka kita harus berbuat baik kepada dia. Kita jaga hubungan kita dengan dia, jangan sampai kita menyakiti dia, jangan sampai kita mengganggu dia. Kita jaga hubungan baik kita dengan mereka, ya, dengan dia. Meskipun rumahnya jauh, terlebih lagi yang dekat. Ini. Yang jauh saja kita diperintahkan untuk berbuat baik dan menyambung hubungan baik dengan dia. Maka apalagi yang dekat ya. Wal qariba wal ajnabiyah. Dan juga jemaah sekalian, baik tetangga itu adalah karib kerabat kita atau orang ajnabi. Artinya bukan kerabat dekat kita, ya, bukan karib kerabat dekat kita. Jadi meskipun dia itu adalah orang yang tidak memiliki hubungan rahim dengan kita, ya, artinya orang yang jauh dengan kita ya dari sisi hubungan nasab, maka tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Dan tentunya terlebih lagi ya kepada karib kerabat. Nah, dan ini juga sangat nikmat sekali ketika seorang ya bertetangga dengan karib kerabatnya sendiri, karena dia bisa menyambung silaturahim di setiap saat karena dekat rumahnya. Nah, kemudian jemaah sekalian, para ulama jelaskan tetangga itu ada 3 macam. Para ulama jelaskan bahwasanya tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu adalah jarun lahu haqqun. Macam yang pertama atau bagian yang pertama yaitu tetangga yang memiliki satu hak. Ya, tetangga yang memiliki satu hak saja. Siapa itu? Wa huwa al-musyriku. Dia itu adalah seorang musyrik. Jadi misalnya kita punya tetangga tapi agamanya adalah non-muslim, agama kafir. Misalnya ini, punya tetangga tetapi agama kafir. Maka dia punya hak yang harus kita tunaikan kepada dia. Yaitu apa? Hak sebagai tetangga. Ya, jadi hak sebagai tetangga. Meskipun dia adalah seorang yang memiliki agama kufur. Karena dia adalah sebagai tetangga kita, maka dia memiliki hak atas kita. Ya. Untuk menjaga hubungan baik dengan dia, selaku sebagai tetangga. Kemudian yang kedua, yaitu tetangga yang memiliki 2 hak. Tetangga yang memiliki 2 hak. Dan dia itu adalah seorang yang memiliki agama Islam. Ya, seorang yang berada di atas agama Islam. Seorang yang memeluk agama Islam. Maka ingat, tetangga kita yang memiliki agama Islam, yang beragama Islam, maka dia memiliki 2 hak yang harus kita tunaikan kepada dia. Ya, yang harus kita tunaikan kepada dia. Yang pertama, yaitu adalah hak tetangga itu tadi. Kemudian yang kedua yaitu adalah hak Islam. Kita menjaga hubungan baik dengan dia selaku sebagai tetangga. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, kita berbuat baik kepada dia karena dia adalah sesama muslim. Karena dia adalah saudara seiman. Maka ingat, dia mendapatkan dua hak yang harus kita tunaikan kepada dia. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tetangga yang memiliki 3 hak yang harus kita tunaikan kepadanya. Siapa itu? Tidak lain, dia itu adalah seorang yang muslim, kemudian dia memiliki hubungan karib kerabat dengan kita, memiliki hubungan rahim. Ya. Jadi ingat bahwasanya tetangga ada kalanya memiliki 3 hak, ya, memiliki 3 hak yang harus kita tunaikan kepada dia. Dan dia itu adalah seorang muslim yang dia sekaligus adalah karib kerabat kita. Seorang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, hubungan darah, hubungan nasab. Hak yang pertama adalah karena dia adalah sebagai tetangga. Kemudian yang kedua yaitu adalah hak sebagai seorang muslim. Lalu yang ketiga yaitu adalah hak karib kerabat. Dia memperoleh hak yang harus kita tunaikan kepada dia selaku sebagai karib kerabat kita. Ini untuk menyambung silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Jadi dia memperoleh 3 hak yang harus kita tunaikan. Baik, dari hadis ini jamaah sekalian, ingatlah bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita, menjaga hubungan baik dengan dia, dengan tetangga kita tersebut. Para ulama menjelaskan, berbuat baik kepada dia, ihsan, berbuat baik kepada dia, kepada tetangga kita itu adalah dengan iradatul khair. Ini menghendaki kebaikan. Ya, iradatul khairi lahu, menginginkan kebaikan untuk dia. Jadi jangan sampai ya kita menginginkan keburukan untuk tetangga kita itu. Tetapi hendaknya kita selalu menginginkan kebaikan untuk dia. Nah, di antara bentuknya jemaah sekalian, di antara bentuknya ini berbuat baik kepada dia. Ya, kalau tadi menginginkan kebaikan. Nah, di antara juga termasuk bentuk berbuat baik kepada dia, yaitu adalah dengan menasehati dia dengan cara yang baik. Jadi ingat, ketika tetangga kita misalnya berbuat salah, artinya dia melanggar syariat, maka dia punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu memberikan nasihat kepada dia dengan cara yang baik. Kita berusaha untuk menasehati dia dengan cara yang baik. Dan ini tentunya kita harus benar-benar menjaga kondisi. Jadi jangan misalnya kita menasihati dia dengan cara kasar misalnya. Karena kadang sebagian orang kalau seandainya kita menasihati dia dengan cara keras, dengan cara kasar, kadang justru malah menolak. Jadi di sini kita harus melihat kondisi. Kalau seandainya tetangga kita ini misalnya kita nasihati dengan cara lembut, diperkirakan dia akan ikut, dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya kita laksanakan. Namun misalnya, ini misal, dia akan mengikuti perkataan kita meskipun, atau bahkan kalau seandainya kita kerasi dia, misal, maka kita lakukan. Kalau memang itu adalah bisa membuat dia lebih baik. Yang intinya jemaah sekalian, kita lihat kondisi ketika kita menasihati tetangga kita. Makanya sampai dalam masalah ingkarul munkar, ya, ada tahapan-tahapannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika at'aful iman. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di antara kalian itu melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan kekuasaan dia. Ketika seorang memiliki kedudukan misalnya, ya, maka dia rubah kemungkaran itu dengan kedudukan dia.
dengan membuat peraturan yang baik misalnya, ya, atau yang semisalnya, atau hal-hal yang semisal. Ya, membuat peraturan-peraturan supaya warganya misalnya stabil, supaya warganya semuanya berada di atas syariat. Kemudian kalau seandainya memang seorang tidak punya kedudukan, misalnya, atau misalnya kalau seandainya dia dengan kedudukannya mengingkari, ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya justru malah membuat mudarat, justru kerusakan yang timbul, maka hendaknya dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat, ya, dengan nasihat yang baik. Misalnya ini. Kemudian juga misalnya kita ajak untuk membaca buku, kita ajak misalnya untuk menghadiri pengajian, misalnya. Jadi intinya dengan lisan, diingkari, ya, dengan lisan. Dan itu pun kalau seandainya memang tidak bisa dengan lisan, yang kalau seandainya orang ini dinasehati dan seterusnya, justru malah timbul kerusakan, orang ini justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada syariat Allah, maka hendaknya kita ingkari dengan hati kita. Ya, makanya dikatakan juga kata para ulama, bentuk ihsan kepada tetangga kita yaitu adalah dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita doakan, ya, agar mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka sadar, kita doakan agar mereka semuanya kembali kepada syariat Allah. Agar mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah di antara bentuk, ya, berbuat baik kepada mereka. Dan juga jemaah sekalian, termasuk bentuk berbuat baik kepada mereka yaitu adalah tidak mengganggu mereka. Ya. Ini tidak mengganggu mereka. Tidak memudaratkan mereka. Kecuali dengan cara yang benar. Ya. Misalnya, ya, suatu ketika memang di suatu kampung, ya, itu diterapkan misalnya, ya, hukum hajar. Misal diterapkan hukum hajar dan itu memang membawa maslahat, misalnya pemimpin yang ada di suatu tempat itu, ya, menerapkan hukum hajar kepada orang yang ada di sekitarnya, atau misalnya Pak RT, ya, dia menerapkan hukum atau misalnya hukuman jera, ya, yang memang dibenarkan, hukuman yang dibenarkan menurut syariat sebagai bentuk pendidikan agar orang-orang yang ada di sekitar itu jera, ya, dari perbuatan mungkarnya, maka lakukan. Ya. Dan namun ingat bahwasanya pada asalnya menyakiti tetangga kita itu tidak dibenarkan. Ya, menyakiti tetangga kita itu tidak dibenarkan kecuali memang mendatangkan maslahat, ya, sesuai dengan syariat, ya, sesuai dengan aturan-aturan syariat. Namun pada asalnya, jemaah sekalian, kita sama sekali tidak boleh mengganggu tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Nah, ini misalnya, jemaah sekalian, harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Terkadang, jemaah sekalian, mengganggu tetangga itu adalah dengan suara. Ini harus kita perhatikan ini. Terkadang sebagian kita, misalnya, ya, mengeraskan radio, televisi, atau misalnya kaset-kaset, ya, dengan suara nyanyian dan yang semisalnya, dengan suara keras, sampai mengganggu tetangga yang ada di sekitarnya. Terkadang misalnya sampai tetangganya itu kalau ngomong itu harus dengan suara yang sangat keras. Gara-gara tetangga dia, ya, nyetel kaset atau yang semisalnya dengan sampai suara keras. Dan ini tidak dibolehkan, jemaah sekalian. Bahkan kita ngaji saja, baca Al-Quran, kalau seandainya ternyata mengganggu tetangga kita, nggak boleh kita lakukan. Kita baca Al-Quran misalnya, padahal itu kan baik, baca Al-Quran, tetapi dengan suara keras, sampai mengganggu tetangga kita misalnya, nggak boleh. Meskipun yang dilantunkan itu adalah Al-Quran. Apalagi misalnya selain Al-Quran.
Kalau mau baca Al-Quran misalnya silahkan, tetapi jangan sampai mengganggu tetangga kita. Jangan dengan suara yang sampai mengganggu tetangga kita. Kecuali misalnya warga memang ingin lantunan Al-Quran yang kita yang kita bacakan. Ya, lantunan Al-Quran itu misalnya kita lantunkan, gitu ya. Misalnya memang warga sekitar ingin mendengarkannya. Ya, warga-warga yang ada di dekat rumah kita misalnya ingin dengar tilawah kita misalnya, tidak ada masalah. Tapi ingat, pada asalnya hal itu ya kalau memang mengganggu tetangga, maka itu tidak dibolehkan. Mengeraskan suara sampai mengganggu tetangga. Ingat, ya, bahwasanya itu pada asalnya tidak dibolehkan. Meskipun bacaan Al-Quran, apalagi yang lain-lain. Apalagi misalnya musik-musik maksiat. Lantunan Al-Quran saja tidak boleh digunakan untuk mengganggu orang lain. Tidak boleh digunakan untuk mengganggu tetangga kita. Yang sampai kita mengeraskan suara sampai mengganggu tetangga kita. Apalagi musik-musik yang maksiat. Maka itu lebih tidak dibolehkan lagi. Nggak boleh kita mengganggu mereka. Kemudian lagi misalnya aroma yang tidak sedap. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita dengan aroma yang tidak sedap. Misalnya ya, sengaja ya, di samping atau misalnya ada bangkai, kemudian kita buang di dekat rumah tetangga kita misalnya. Tidak boleh. Atau misalnya kita ya, di perkampungan, ya, kemudian mengerjakan sesuatu yang sampai menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena kadang ada sebagian jemaah sekalian ya, pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka ini harus kita jauhi yang semacam ini. Karena itu membuat tetangga kita terganggu, disebabkan baunya. Dan itu banyak kita jumpai. Kalau memang ya kita misalnya ingin bekerja, cari pekerjaan yang tidak mengganggu orang lain. Ya, misalnya juga sama pekerjaan tadi itu suara. Kadang kita misalnya ya mukul-mukul sesuatu yang sampai mengganggu tetangga lain. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, dipukul-pukul misalnya, ya, memukul-mukul benda yang menimbulkan suara yang mengganggu tetangga kita. Pada asalnya ini tidak dibolehkan. Mengganggu tetangga kita yang tidur, mengganggu tetangga kita yang berbicara dengan orang-orang yang di sekitarnya, sampai tidak terdengar misalnya suaranya. Ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Apalagi misalnya ya dengan bau-bau tertentu ya, yang sampai tercium tetangga kita. Ya. Kita menimbulkan misalnya bau ya. Karena perbuatan kita misalnya menimbulkan bau yang sampai tercium pada tetangga yang mengganggu tetangga kita. Maka ini tidak dibolehkan. Misalnya juga kadang membuang sampah sembarangan. Ya, misalnya ini mengganggu tetangga kita dengan benda-benda tertentu. Sampah misalnya. Ya. Atau misalnya ya kita punya pohon. Ya, punya pohon misalnya, kemudian kita tebangin, lalu kita buang di dekat tetangga kita misalnya. Ini tidak dibolehkan. Ya, kita tebangin, kemudian habis itu misalnya daun-daunnya itu berjatuhan kepada tetangga kita misalnya. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai benda-benda yang kita miliki itu mengganggu saudara kita. Ya, dibuang misalnya di samping rumahnya, kemudian dibuang misalnya di depan rumahnya, sampai di situ sampah bertumpukan dengan dedaunan-dedaunan yang mengganggu tetangga kita. Tidak boleh seperti itu. Kadang juga kita tidak perhatikan ini, kita tidak memperhatikan, membakar sesuatu yang sampai membuat tetangga kita sesak gara-gara asapnya. Ini harus kita perhatikan ya mas sekalian, karena kadang kita misalnya ya, ketika Idul Adha misalnya ya, kita bakar sate. Ya, misalnya ini mau bakar sate, misal masak sate. Kemudian habis itu misalnya asapnya ya sampai kemana-mana.
sampai ke tetangga kita misalnya. Nah, ini tidak dibolehkan. Kalau mau masak sate ini misalnya ya, dengan cara dibakar seperti itu, maka cari tempat yang aman, yang sekiranya tidak mengganggu tetangga kita. Ini harus kita perhatikan. Ya, cari tempat yang aman, yang jauh ya, dari keramaian. Kecuali memang misalnya semuanya sepakat bakar-bakaran di sana misalnya, tidak ada masalah. Tapi ingat, pada asalnya tidak dibolehkan. Karena ingat bahwasanya kadang sebagian orang ridho, tapi sebagian yang lain gak ridho. Maka ingat, kita harus perhatikan yang gak ridho. Misalnya tetangganya 10, 9 orang setuju, tapi 1 orang tidak setuju. Gak boleh kita di sana mengganggu. Nggak boleh kita mengganggu dia dengan asap atau yang semisalnya tadi itu. Kadang kita juga tidak tahu, barangkali tetangga kita ada yang terkena asma, ya, penyakit paru-paru, yang kalau seandainya terkena asap kemudian dia kumat misalnya, penyakit paru-parunya. Nggak boleh seperti ini. Ya, kadang juga gara-gara asap kita ya, ketika kita membakar sesuatu ya, di tengah-tengah perkampungan itu asapnya kemana-mana, kemudian membuat baju-baju atau jemuran tetangga kita itu sampai bau misalnya. Ini tidak dibolehkan. Mengganggu tetangga, membuat tetangga tidak nyaman. Ya, ini harus kita perhatikan. Kadang juga misalnya kita itu naruh mobil ya di depan pintu tetangga kita. Ya, tetangganya mau keluar rumah susah. Atau misalnya naruh motor di depan pintu tetangganya. Nah, harus kita perhatikan, tidak boleh semacam ini. Karena itu akan mengganggu tetangga kita. Tetangga kita mau keluar kesusahan. Gara-gara misalnya kendaraan dia ditaruh di depan rumahnya. Nah, harus kita perhatikan yang semacam ini. Ya, kita jaga hubungan baik dengan tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita itu terganggu. Kadang juga jemaah sekalian, kita memelihara hewan yang membuat tetangga kita itu terganggu. Misalnya memelihara ayam di tengah perkampungan. Dilepas lagi. Dan ini nanti ayam ini akan pergi kemana-mana. Kadang mengambil ya makanan-makanan yang memang perlu untuk dijemur ya, milik tetangganya. Kemudian juga ketika buang kotoran, ayam kadang buang kotoran itu sembarangan. Kalau mau merawat ayam misalnya, usahakan bagaimana supaya tidak mengganggu tetangga. Atau misalnya jangan merawat ayam di tengah-tengah perkampungan. Karena itu akan mengganggu tetangga yang lain. Baik kadang bau makanannya, belum lagi misalnya kotorannya ya, bau kotorannya. Tuh kadang yang dilepas ya, kotorannya itu sampai mengganggu tetangga ya. Jadi kadang ayam itu pergi ke rumah tetangga ya, kemudian buang kotoran di sana. Mengganggu. Ini harus kita perhatikan. Kalau sampai kita merawat hewan ternak kemudian mengganggu tetangga kita, maka harus kita cegah. Harus kita berhentikan ya, perbuatan kita ini. Jangan sampai kita mengganggu tetangga kita disebabkan hewan ternak kita. Nah, jangan sampai tetangga kita terganggu disebabkan hewan ternak kita. Merawat kambing misalnya ya, kadang dilepas di tengah-tengah perkampungan, dan dia nanti kambing ini akan merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Bunga-bunga tetangga misalnya. Ya, kadang tetangga mau nanam bunga di depan rumahnya, takut karena nanti ada kambingnya dia misalnya. Ada kambing tetangganya yang selalu mengganggu, memakan bunga-bunganya misalnya. Ini tidak dibolehkan. Nah, kalau mau merawat hewan, jangan sampai mengganggu tetangga. Ya, belum lagi misalnya kotorannya ya, dia buang kotoran sembarangan. Ini tidak dibolehkan. Ya, ya boleh kita merawat hewan atau memelihara hewan ternak kita, kemudian
menimbulkan tetangga kita itu terganggu. Kemudian jemaah sekalian, sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, tidaklah seorang itu beriman. Tidaklah seorang itu beriman. Ya, demi Allah, tidaklah seorang itu beriman. Demi Allah, tidaklah seorang itu beriman. Sampai 3 kali. Ya, Nabi mengatakan, demi Allah, seorang itu tidak beriman. Demi Allah, seorang itu tidak beriman. Demi Allah, seorang itu tidak beriman. 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ya Rasulullah?" Siapakah orang yang engkau maksud tadi ya Rasulullah? Siapa orang yang engkau sebut sebagai orang yang tidak beriman tadi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Yang saya maksud tadi itu adalah orang yang tetangga dia itu tidak merasa aman dari gangguan dia. Maksudnya adalah orang semacam ini imannya tidak sempurna. Ya, orang yang menimbulkan gangguan terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, maka dia bukanlah orang yang memiliki iman yang sempurna. Dan ini menunjukkan ya, betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Baik. Kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Haddatsana Shadaqah. Qala akhbarana Ibnu Uyainah. Akhbarana Ibnu Uyainah an Amr an Nafi'in ibn Jubairin an Abi Shuraih Al-Khuzai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami shadaqah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, dari Abi Shuraih Al-Khuzai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ucapkan yang baik atau diam saja." Baik. Kembali di sini jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga.
betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Dan bahkan ini menunjukkan bahwasanya betapa wajibnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni dengan iman yang sempurna, maka tentulah dia itu akan berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Seorang yang memiliki iman dengan iman yang sempurna, maka tentunya dia akan berbuat baik kepada tetangganya. Kalimat falyuhsin ila jarihi, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam riwayat yang lain dikatakan fala yu'dhi jarahu, jangan sampai dia itu mengganggu tetangganya. Karena orang yang memiliki iman yang sempurna, maka dia tidak akan mengganggu dan tidak akan menyakiti tetangganya. Dan di dalam riwayat yang lain, fal yukrim jarahu, hendaknya dia itu memuliakan tetangganya. Ya, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sehingga seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna, maka dia akan selalu berbuat baik kepada tetangganya. Dia tidak akan mengganggu tetangganya. Dan dia akan memuliakan tetangganya. Makanya jemaah sekalian, dalam suatu hadis disebutkan, dalam suatu hadis disebutkan, dalam hadis Mu'adz bin Jabal misalnya, dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, ma haqqul jari 'alal jar. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah hak tetangga yang harus ditunaikan oleh tetangga yang lain? Ya, apa hak tetangga yang harus ditunaikan oleh tetangga yang lain? Maka dalam hadis itu dikatakan, Nabi SAW bersabda, inistaqradoka aqradtahu. Apabila dia itu meminjam, berhutang kepada engkau, maka engkau meminjami atau menghutanginya. Apabila dia itu berhutang kepada engkau, minta hutang, dia berhutang kepadamu, maka engkau pun menghutangi dia. Kadang-kadang jemaah sekalian, sebagian tetangga kita itu memang membutuhkan untuk hutang, butuh untuk hutang. Maka tetangga yang baik, ketika dia mampu untuk membantu dia, membantu untuk menghutanginya, maka dia akan menghutangi. Wa inista'anaka a'antahu, dan apabila dia minta pertolongan kepada engkau, maka engkau pun akan menolong dia. Ketika dia butuh bantuan, misalnya ketika dia mau safar, kemudian dia mengangkut barang-barangnya ke atas kendaraannya, misalnya ini, untuk sebagai bekal dia misalnya, maka ketika dia minta tolong, hendaknya kita bantu. Dan ini adalah hak tetangga yang harus ditunaikan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Ketika tetangganya membutuhkan bantuan, maka hendaknya dibantu. Karena kadang misalnya jemaah sekalian, kalau misalnya di desa, kalau kita ke desa sana misalnya ketika mau bangun rumah, kadang, atau misalnya mau merenovasi rumah, itu memang sudah biasa mereka saling membantu di sana. Dan mereka tidak mengharapkan balasan, memang gotong royong, Ketika bangun rumah, merenovasi rumah misalnya, itu satu sama lain memang saling membantu. Kalau kita ke desa sana, maka ingat bahwasanya
Ketika tetangga kita itu meminta bantuan, maka hendaknya kita bantu. Dan itu adalah hak tetangga yang harus kita tunaikan. Wa in marido uttahu. Dan apabila dia itu sakit, maka engkau kunjungi. Jangan sampai tetangga kita itu sakit selama bertahun-tahun, kita nggak tahu kabar sama sekali. Karena kita nggak peduli misalnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Namun hendaknya ya kita jenguk dia. Ya, ketika saudara kita itu sakit, maka hendaknya kita jenguk. Ya, ketika tetangga kita sakit, maka hendaknya kita jenguk. Wa in ihtaja a'taitahu. Apabila dia butuh sesuatu, maka engkau beri, meskipun dia nggak minta. Ya, yang penting dia butuh. Maka ingat, sebagai hak tetangga yang harus ditunaikan, yang hendaknya ditunaikan, yaitu adalah kita membantu dia. Ya, kita kasih. Butuhnya dia apa? Ya, hendaknya kita kasih dia. Jangan kita biarkan tetangga kita makan saja misalnya sulit, kemudian kita nggak peduli. Jangan. Tetangga kita jangan sampai mati kelaparan. Ya, jangan sampai tetangga kita itu mati kelaparan. Kita lihat tetangga kita misalnya butuh makan, ya kita kasih meskipun dia tidak minta, ya. Meskipun dia tidak minta, ya. Hendaknya kita kasih. Wa in iftaqara utta alaihi, ya, apabila dia butuh, ya, maka engkau kunjungi dia, ya, dan engkau bantu. Wa in asabahu khairun hannaitahu. Dan apabila dia itu memperoleh kebaikan, maka engkau ucapkan selamat kepada dia. Jangan justru malah diremehkan. Jangan justru malah dikucilkan, apalagi dihina misalnya. Ketika saudaranya itu memperoleh kebaikan, hendaknya kita juga ikut senang. Jangan justru malah kita iri, hasad kepada dia. Tapi hendaknya kita ucapkan selamat kepada dia. Ya, kita hendaknya bahagia dengan kebahagiaan tetangga kita. Misalnya ya, tetangga tiba-tiba dapat hadiah mobil, ya misalnya. Maka hendaknya kita ucapkan selamat kepada dia. Misalnya lagi, ketika dia sudah bertahun-tahun, ya nggak punya anak, kemudian dia punya anak. Hendaknya kita ucapkan selamat kepada dia. Kita tampakkan bahwasanya kita juga ikut turut senang. Ketika tetangga kita ya ada yang melahirkan, kita turut senang, ya, karena dia bahagia. Ya, maka kita ucapkan selamat kepada dia. Ya. Atau misalnya tiba-tiba bisa bangun rumah, ya, awalnya ngontrak, kemudian tiba-tiba bisa bangun rumah, dapat harta banyak, maka hendaknya kita ucapkan selamat kepada dia. Awalnya nggak punya kendaraan, tiba-tiba punya kendaraan, memperoleh kebaikan, maka hendaknya kita ucapkan selamat, kita turut bahagia, ya, dengan kebahagiaan tetangga kita. Jangan justru malah ketika tetangga kita ini memperoleh kebaikan, kita malah sakit hati misalnya. Jangan. Hendaknya kita ikut bahagia dengan cara mengucapkan selamat ya kepada dia. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Apabila tetangganya itu memperoleh musibah, maka engkau bertakziah kepada dia dengan cara menghibur dia agar supaya dia itu sabar terhadap musibah tersebut. Ya. Jangan justru malah senang ketika saudaranya atau tetangganya mendapatkan musibah. Ya. Jangan menampakkan kebahagiaan, senang. Ya. Ketika tetangganya itu mendapatkan musibah. Tapi hendaknya ya ketika tetangga kita mendapatkan musibah, maka kita bertakziah dengan cara menghibur dia dan menguatkan ya, agar dia itu tetap bersabar. Ya, kita kasih tahu bahwasanya itu semua adalah takdir dari Allah. Kita kasih tahu bahwasanya semua musibah ini pasti ada hikmahnya.
Dan pasti yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Kita ingatkan, ya, agar dia tidak bersedih hati. Ya. Jangan justru malah kita buat dia semakin bersedih misalnya. Jangan. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu. Apabila tetanggamu itu meninggal, maka engkau mengiringi jenazahnya. Apalagi misalnya ikut mengurus prosesnya, ya, membantu proses pemakamannya, ikut juga menyolati misalnya, ya, kemudian ikut mengubur, ya. Maka ini tentu mulia, ya. Wala tastatilu alaihi bil bina'i fatahjubu anhu ar-riha illa bi'idnihi. Jangan kamu meninggikan bangunan yang membuat udara itu terhalang dari dia. Jadi bahasa kita, jangan sampai kita itu meninggikan bangunan sampai mengganggu sirkulasi rumah tetangga kita. Kecuali dengan izin dia. Kalau dia mengizinkan, fadhil, silakan, tidak ada masalah. Tetapi harus kita perhatikan, kalau kita mau meninggikan bangunan, apakah itu akan merugikan tetangga kita atau tidak. Sampai dikatakan di sini dalam hal sirkulasi saja, dalam hal udara. Jangan sampai misalnya juga gara-gara kita meninggikan bangunan, ya, kita misalnya meninggikan bangunan, kemudian membuat tetangga kita mau jemur saja jadi susah. Ya, mau jemur pakaiannya jadi susah karena nggak terkena matahari. Ini harus, hendaknya kita izin dulu kalau memang mau melakukan itu. Kemudian juga kadang misalnya, ya, kita membuat bangunan yang sangat tinggi yang membuat kita misalnya melihat isi pagar tetangga kita misalnya. Atau sengaja misalnya kita buat lubang supaya kelihatan aktivitas tetangga kita di balik pagarnya. Ini tidak boleh, jemaah sekalian. Harus kita perhatikan. Karena kadang orang itu membuat pagar di sekitar rumahnya supaya aktivitas dia sehari-hari tidak terlihat orang. Karena kadang, ya, anak-anaknya atau keluarganya mau keluar rumah di sekitar situ, ya, cari angin misalnya, ya, bahasa kita, ingin kena udara-udara segar, sehingga misalnya membuka aurat, ya, atau misalnya membuka jilbab. Tapi ingat, sudah dia pagari misalnya supaya dia tidak terlihat orang. Maka hendaknya kita perhatikan, jangan sampai kita meninggikan bangunan kemudian kita bisa melihat aurat tetangga kita. Ya. Harus kita perhatikan yang semacam ini. Karena kadang itu terjadi. Tetangganya terganggu, ya, gara-gara bangunan dia tinggi misalnya. Ya, tetangganya terganggu, ya, gara-gara bangunan-bangunan dia tinggi. Jadi jangan ini dilakukan kecuali dengan izin tetangga. Jangan dilakukan kecuali dengan izin tetangga. Wala tu'dhihi birihi qidrika, ya. Wala tu'dhihi birihi qidrika illa antaghrufa lahu. Dan janganlah engkau mengganggu dia dengan aroma makanan yang ada di dalam pancimu, kecuali engkau memberi isi dari panci tersebut untuk dia. Kadang-kadang kita masak tidak perhatian, ya, saudaranya misalnya kelaparan, ya, kemudian dia misalnya masak makanan yang baunya sangat menggoda selera, sehingga saudaranya semakin kelaparan.
Dan ini mengganggu. Apalagi nggak dikasih misalnya. Kalau dikasih, alhamdulillah, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita masak makanan yang bau aromanya itu kemana-mana, kemudian kita tidak perhatian dengan tetangga kita. Yang sebenarnya mereka itu butuh, ingin. Jadi ini jemaah sekalian, ya, hak tetangga harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai sampai dalam urusan memasak makanan. Jangan sampai kita itu masak makanan ya yang aromanya itu sangat sedap sekali, yang sampai membuat tetangga yang di sekitarnya itu pengen. Kecuali kita kasih mereka. Ya, kalau kita kasih, silahkan. Ya, harus kita perhatikan. Bahasa kita misalnya jangan sampai tetangga itu ngiler dengan apa yang kita masak, ya kemudian kita nggak kasih dia. Kemudian ini ishtaraita fakihatan fa'ahdilahu. Apabila engkau membeli buah-buahan, maka kasih tetanggamu itu. Hadiahkan untuk dia, artinya kasih, berbagi. Ya. Hendaknya kalau kita beli buah-buahan, berbagi, kasih tetangga kita. Wa illam taf'al fa'adkhilha sirran. Kalau seandainya kamu tidak mengasih dia, tidak memberi dia buah-buahan tadi, maka hendaknya engkau masukkan buah-buahan itu ke dalam rumahmu secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai tetanggamu itu tahu. Karena kalau seandainya tahu, pengen, ya, enak sekali tetangganya itu, ya, si tetangga sebelah ini enak sekali, dia setiap hari makan enak-enak, makan buah lagi. Ya, tapi ternyata kita misalnya sama sekali tidak dikasih, kita padahal pengen, misalnya ini. Jangan sampai ya kita membuat tetangga kita itu pengen, lalu kita nggak ngasih. Kalau memang misalnya kita nggak mau ngasih, maka hendaknya kita bawa buah-buahan kita itu ya, atau makanan atau yang semisalnya itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai tetangganya itu tahu sehingga pengen ya misalnya. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Jangan sampai anakmu itu membawa buah-buahan tadi keluar rumah agar supaya anak tetanggamu itu marah. Jadi ini orang tua yang harus perhatian. Ketika misalnya di dalam rumah kita ini banyak makanan, ya, kemudian misalnya kita nggak ngasih tetangga kita, misalnya ini, maka jangan sampai anak kita itu membawa makanan itu keluar. Kemudian membuat anak tetangganya itu misalnya pengen, ya. Akhirnya marah, nangis, tengkar, gara-gara nggak dikasih misalnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau mau dibawa keluar, maka hendaknya dikasih yang lain. Ya. Baik, jadi ini jemaah sekalian ya, menunjukkan betapa mulianya Islam ya, bagaimana Islam ini mengajarkan tentang hak bertetangga dan bagaimana Islam ini mengajarkan hubungan yang baik sesama tetangga ya. Wallahu taala a'lam. Insyaallah jemaah sekalian akan kita lanjutkan ya pada kesempatan berikutnya, masih tentang hal yang berkaitan dengan tetangga. Ini bab yang ke-56, yaitu babun haqqul jar. Bab pembahasan tentang hak bertetangga. Wallahu taala a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.